Persiapan SEA Games 2025 semakin memanas, dan pelatih Indras Jafri tidak main-main. Ia membawa pendekatan latihan yang disebut khas Eropa, yang fokus pada pengembangan teknik, taktik, dan pola permainan modern. Tujuannya jelas, membangun chemistry timnas U22 agar siap bersaing di level tinggi. Halo Sobat Cek Faktayet, selamat datang kembali di channel yang selalu menyajikan analisis objektif, data-driven, dan faktual. Kali ini kita akan membahas bagaimana strategi latihan Indras Jafri bisa menjadi game changer bagi timnas U22 menjelang SEA Games. Video ini akan membahas secara mendalam filosofi dan pendekatan latihan Indras Jafri ala Eropa, implementasi metode baru dalam sesi latihan timnas U22, dampak metode latihan terhadap chemistry tim, mental, dan kesiapan kompetitif prospek performa timnas U22 di SEA Games 2025. Tanpa drama atau opini asal-asalan, semua informasi di video ini berdasarkan fakta, pengamatan, dan tren sepak bola modern. Mari kita mulai analisisnya. Indras Jafri dikenal sebagai salah satu pelatih paling visioner dalam sejarah pengembangan pemain muda Indonesia. Namanya selalu identik dengan keberhasilan tim nasional U19 dan U22, serta pendekatan yang mengutamakan pola permainan modern, disiplin tinggi, dan pengembangan mental pemain. Menjelang SEA Games, Indra kembali membawa strategi yang disebut sebagai latihan khas Eropa, yang tidak hanya menekankan kemampuan individu, tetapi juga membangun chemistry tim agar timnas U22 siap bersaing di level tinggi. Filosofi Indras Jafri berakar pada beberapa prinsip utama yang menjadi fondasi metode latihannya. Pertama, adalah penguasaan teknik dasar yang disempurnakan. Latihan individu tidak hanya sekadar mengasah passing atau dribbling, tetapi fokus pada ketepatan, kecepatan, dan keputusan dalam tekanan tinggi. Pemain dilatih untuk mengontrol bola dengan presisi, mengoper dengan akurasi, dan melakukan transisi cepat dari menyerang ke bertahan. Teknik dasar yang kuat menjadi modal utama bagi pola permainan kolektif yang efektif. Selain teknik individu, Indra menekankan taktik modern ala Eropa, termasuk pola permainan berbasis positional play. Pemain tidak hanya memahami peran di posisinya sendiri, tetapi juga belajar menyesuaikan posisi secara fleksibel sesuai situasi permainan. Latihan ini menekankan kemampuan membaca gerakan lawan, memanfaatkan ruang kosong, dan menjaga keseimbangan antara lini pertahanan dan serangan. Dengan pendekatan ini, tim tidak lagi mengandalkan kemampuan individu semata, tetapi juga memaksimalkan kecerdasan taktis kolektif. Faktor ketiga adalah kesiapan fisik dan mental. Metode latihan khas Eropa menuntut pemain memiliki ketahanan fisik tinggi dan kemampuan mental yang tangguh. Indra menerapkan latihan intensitas tinggi yang meniru kondisi pertandingan sesungguhnya, termasuk simulasi tekanan sprint interval dan situasi bermain cepat. Mental pemain juga diasah melalui skenario menang kalah dalam latihan, sehingga mereka terbiasa mengambil keputusan di bawah tekanan dan tetap fokus saat menghadapi lawan tangguh. Selain aspek fisik dan mental, Indras Jafri juga mengintegrasikan teknologi dan analisis video ke dalam sesi latihan. Setiap latihan direkam, kemudian dievaluasi secara langsung bersama pemain. Analisis ini mencakup gerakan, keputusan, dan koordinasi tim, sehingga setiap kesalahan bisa diperbaiki secara cepat. Pendekatan berbasis data ini memungkinkan perbaikan teknik dan strategi yang lebih efektif, sekaligus membiasakan pemain berpikir secara objektif tentang performa mereka sendiri. Tidak kalah penting, filosofi Indra menekankan pengembangan chemistry tim. Latihan individu memang penting, tetapi sepak bola adalah permainan kolektif. Pemain dilatih untuk berkomunikasi secara efektif, membaca gerakan rekan satu tim, dan memprediksi keputusan lawan. Latihan ini bertujuan agar seluruh pemain dapat bergerak sebagai satu kesatuan yang solid, menciptakan koordinasi yang lancar antara lini pertahanan, tengah, dan depan. Chemistry tim menjadi kunci agar timnas U22 tampil kompak dan sulit ditebak oleh lawan. Selain teknik taktik, fisik, mental, dan chemistry, Indra juga menekankan adaptasi terhadap lawan dan fleksibilitas strategi. Pemain diajarkan untuk cepat beralih formasi dan strategi sesuai kebutuhan pertandingan. Misalnya, jika lawan bermain agresif dengan pressing tinggi, tim mampu menyesuaikan pola passing cepat dan pergerakan tanpa bola. Sebaliknya, jika lawan mengandalkan serangan balik cepat, tim bisa menutup ruang dan menekan secara terorganisir. Fleksibilitas ini menjadi modal penting menghadapi tim-tim yang berbeda. Karakter di SEA Games, pendekatan Indras Jafri juga mencakup aspek psikologis dan kepemimpinan. Pemain tidak hanya diasah kemampuan teknisnya, tetapi juga mental juara dan rasa tanggung jawab terhadap tim. Latihan situasional, misalnya simulasi kekalahan mendadak atau menghadapi tekanan skor tinggi, melatih pemain untuk tetap fokus, sabar, dan mengambil keputusan yang tepat. Selain itu, beberapa pemain didorong menjadi pemimpin di lapangan, belajar memotivasi rekan,
dan menjaga disiplin tim. Hal ini membangun karakter yang diperlukan untuk menghadapi turnamen internasional. Dalam penerapannya, metode Indras Jafri menggabungkan tradisi sepak bola Indonesia dengan inovasi modern ala Eropa, skill alami, kreativitas individu, dan semangat tempur yang khas Indonesia tetap dipertahankan, tetapi kini diselaraskan dengan standar taktik, fisik, dan disiplin profesional Eropa. Integrasi ini menghasilkan tim yang tidak hanya kreatif, tetapi juga terstruktur, solid, dan siap menghadapi tekanan pertandingan besar. Secara keseluruhan, filosofi Indras Jafri menekankan kombinasi 5 aspek utama teknik individu, taktik tim, kesiapan fisik dan mental, chemistry tim, dan fleksibilitas strategi. Dengan pendekatan ini, Timnas U22 tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga matang secara strategi, mental, dan komunikasi, sehingga mampu membentuk soliditas tim yang kuat menjelang SEA Games. Pendekatan ini menunjukkan bahwa Indras Jafri bukan sekadar pelatih, tetapi arsitek pembangunan tim. Setiap latihan, analisis, dan strategi dirancang untuk memaksimalkan potensi pemain, menciptakan tim yang kompak, serta membangun pondasi jangka panjang bagi sepak bola Indonesia. Filosofi latihan ala Eropa yang diadaptasi ini diharapkan mampu menjadi pembeda bagi Timnas U22, memberikan keunggulan kompetitif di SEA Games, dan menjadi standar pengembangan pemain muda di masa depan. Singkatnya, bagian satu ini menegaskan bahwa latihan khas Eropa Indras Jafri bukan sekadar metode, tetapi strategi menyeluruh untuk mengembangkan pemain muda, membangun chemistry tim, dan mempersiapkan Timnas U22 menghadapi kompetisi internasional dengan kesiapan maksimal. Dengan fondasi ini, langkah-langkah berikutnya, termasuk implementasi metode dalam latihan nyata dan dampaknya terhadap chemistry tim, akan menjadi kunci kesuksesan di SEA Games. Setelah memahami filosofi dan pendekatan latihan Indras Jafri, kini saatnya melihat bagaimana metode khas Eropa diterapkan secara nyata di Timnas U22 menjelang SEA Games. Implementasi ini tidak hanya terlihat dalam sesi latihan harian, tetapi juga dalam strategi jangka panjang untuk membentuk tim yang kompak, disiplin, dan siap menghadapi tekanan internasional. Langkah pertama dalam implementasi adalah penyesuaian teknik individu dengan standar Eropa. Setiap pemain menjalani latihan intensif yang mengasah kemampuan menguasai bola, kontrol, passing, dan finishing di bawah tekanan. Latihan ini meniru kondisi pertandingan nyata, sehingga pemain terbiasa menghadapi situasi cepat dan dinamis. Fokusnya bukan hanya pada keberhasilan operan atau dribble, tetapi keputusan yang tepat dalam waktu singkat, kemampuan membaca permainan, dan akurasi gerakan. Pemain belajar bahwa setiap sentuhan bola memiliki konsekuensi besar, sehingga kesalahan diminimalkan. Selain tekniki, taktik modern menjadi aspek krusial. Indras Jafri membagi pemain ke dalam skema latihan yang menekankan positional play dan transisi cepat antara menyerang dan bertahan. Latihan ini mengajarkan pemain untuk selalu menempati posisi optimal, menjaga keseimbangan lini tengah dan pertahanan, serta membuka ruang ketika menyerang. Misalnya, gelandang dilatih untuk membaca pergerakan penyerang lawan dan menyesuaikan posisi agar tetap mampu mengalirkan bola ke lini depan dengan cepat. Formasi dan pola permainan diuji dalam berbagai senario, sehingga pemain terbiasa menghadapi tekanan dari berbagai tipe lawan. Sesi latihan fisik dan mental juga menjadi bagian penting dari implementasi metode Eropa. Latihan intensity interval training dan simulasi pertandingan menuntut pemain menjaga stamina tinggi sepanjang sesi latihan. Selain itu, Indras Jafri menekankan mental toughness melalui skenario kalah menang, latihan tekanan skor, dan pengambilan keputusan dalam waktu terbatas. Tujuannya adalah mencetak pemain yang tidak hanya siap secara fisik, tetapi juga tangguh secara mental menghadapi tekanan pertandingan SEA Games. Teknologi menjadi alat penting dalam implementasi ini. Setiap latihan direkam menggunakan kamera dan sensor untuk menganalisis pergerakan, koordinasi, dan keputusan pemain. Analisis video ini dilakukan secara real-time, memungkinkan pelatih memberikan umpan balik langsung. Pemain dapat melihat kesalahan mereka, belajar memperbaiki posisi timing operan, dan membaca pergerakan lawan. Pendekatan berbasis data ini meningkatkan kesadaran diri pemain, sekaligus mempercepat proses adaptasi terhadap strategi modern. Selain aspek teknis dan fisik, chemistry tim menjadi fokus utama Indras Jafri. Latihan dirancang agar pemain belajar membaca gerakan satu sama lain, berkomunikasi efektif,
dan menyesuaikan keputusan individu dengan kebutuhan tim. Misalnya, dalam latihan penyerangan, penyerang tidak hanya fokus mencetak gol, tetapi juga mengatur pergerakan untuk membuka ruang bagi gelandang atau sayap. Hal ini menciptakan koordinasi yang harmonis, sehingga timnas U22 tampil kompak dan sulit diprediksi lawan. Fleksibilitas strategi juga diterapkan secara konsisten. Indras Jafri membagi sesi latihan untuk melatih kemampuan adaptasi formasi. Pemain belajar bagaimana berpindah dari formasi menyerang ke bertahan dengan cepat, menyesuaikan tekanan lawan, atau memanfaatkan ruang kosong. Adaptasi ini menjadi krusial, mengingat tim-tim SEA Games memiliki karakter bermain yang berbeda-beda. Ada yang mengandalkan pressing tinggi, ada yang bermain cepat dalam serangan balik. Fleksibilitas ini memungkinkan timnas U22 tetap solid meski menghadapi lawan dengan strategi variatif. Selain itu, aspek kepemimpinan dan tanggung jawab individu diterapkan dalam latihan. Beberapa pemain ditugaskan sebagai pemimpin di lapangan, bertanggung jawab memimpin koordinasi lini, memberikan arahan, dan memotivasi rekan satu tim. Latihan situasional seperti menghadapi defisit skor atau tekanan penalti mengasah kemampuan pemain untuk tetap tenang, fokus, dan mengambil keputusan tepat. Ini membangun karakter pemain, sekaligus memperkuat mental tim menghadapi kompetisi resmi. Integrasi filosofi Eropa juga terlihat pada simulasi pertandingan penuh. Timnas U22 bermain dalam sesi latihan yang meniru kondisi turnamen SEA Games, durasi penuh, intensitas tinggi, strategi lawan yang berbeda, dan tekanan waktu nyata. Dalam simulasi ini, semua aspek teknik, taktik, fisik, mental, dan chemistry digabungkan. Hasilnya, pemain terbiasa menghadapi situasi kompetitif, mengenali pola lawan, dan meningkatkan koordinasi tim secara signifikan. Pendekatan lain adalah penekanan pada adaptasi individu terhadap strategi tim. Pemain dilatih untuk mengenali peran mereka dalam setiap skenario permainan, memahami interaksi antar posisi, dan menyesuaikan gaya bermain dengan kebutuhan tim. Misalnya, bek yang awalnya fokus bertahan juga dilatih melakukan overlapping saat menyerang, sehingga serangan tim lebih variatif dan sulit ditebak lawan. Ini menumbuhkan fleksibilitas pemain, sekaligus meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Secara keseluruhan, implementasi metode Eropa di timnas U22 bukan sekadar menyalin teknik, tetapi mengadaptasi filosofi modern ke karakter pemain Indonesia. Kreativitas, semangat juang, dan skill individu tetap dijaga, tetapi diselaraskan dengan disiplin, strategi, dan profesionalisme ala Eropa. Hasilnya adalah tim yang tidak hanya tampil kreatif, tetapi juga solid, terstruktur, dan siap menghadapi tekanan pertandingan internasional. Dengan penerapan ini, chemistry tim mulai terbentuk secara nyata. Pemain semakin memahami peran masing-masing, komunikasi di lapangan meningkat, dan koordinasi antar lini berjalan mulus. Latihan ini juga menanamkan kesadaran bahwa setiap keputusan individu berdampak pada performa tim secara keseluruhan. Chemistry tim yang solid menjadi modal penting bagi timnas U22 untuk tampil maksimal di SEA Games. Setelah membahas filosofi Indras Jafri dan implementasi metode latihan khas Eropa, sekarang saatnya melihat dampak nyata terhadap chemistry timnas U22 dan bagaimana persiapan ini memengaruhi kesiapan mereka menghadapi SEA Games 2025. Chemistry tim bukan sekadar istilah, tetapi merupakan fondasi utama kesuksesan tim di turnamen internasional. Karena sepak bola adalah permainan kolektif yang menuntut kerja sama sempurna antar pemain. Salah satu dampak paling terlihat dari metode latihan ini adalah koordinasi antar pemain meningkat signifikan. Latihan positional play dan simulasi pertandingan menekankan komunikasi aktif, membaca gerakan rekan satu tim, dan menyesuaikan posisi secara cepat. Pemain kini lebih memahami kapan harus menyerang, kapan menahan bola, dan bagaimana mendukung lini tengah atau pertahanan. Hasilnya, pola permainan timnas U22 terlihat lebih rapi, solid, dan sulit dibobol lawan. Selain koordinasi, latihan ini juga meningkatkan kepedulian pemain terhadap peran masing-masing. Setiap pemain belajar bahwa keputusan individu berdampak pada keseluruhan tim. Misalnya, seorang bek tidak hanya fokus menghalau serangan lawan, tetapi juga membantu membangun serangan dengan passing cepat ke gelandang. Penyerang pun dilatih untuk tidak hanya mencetak gol, tetapi juga membuka ruang bagi rekan satu tim. Kesadaran ini menciptakan sinergi yang kuat, di mana semua pemain saling memahami tugas dan tanggung jawabnya. Dampak lain yang sangat penting adalah peningkatan mental juara. Latihan dengan tekanan tinggi, simulasi kekalahan, dan skenario menungkala membuat pemain terbiasa menghadapi stres pertandingan. Mereka belajar tetap fokus, mengambil keputusan tepat di bawah tekanan, dan tidak panik ketika menghadapi situasi sulit.
Mental yang kuat ini sangat krusial untuk SEA Games, di mana tekanan turnamen bisa sangat tinggi, terutama menghadapi tim-tim tangguh Asia Tenggara. Selain itu, adaptasi terhadap strategi lawan meningkat. Metode Eropa menekankan fleksibilitas, sehingga pemain belajar menyesuaikan formasi dan strategi sesuai gaya bermain lawan. Latihan ini mengasah kemampuan membaca pola lawan, menutup ruang, dan memanfaatkan peluang dalam transisi cepat. Dengan adaptasi ini, Timnas U22 mampu menghadapi tim dengan karakter berbeda, baik yang mengandalkan pressing tinggi maupun serangan balik cepat. Faktor lain yang terlihat adalah kekuatan chemistry di lini tengah dan depan. Latihan kombinasi passing, pergerakan tanpa bola, dan finishing meningkatkan koordinasi antara gelandang dan penyerang. Pemain lebih peka terhadap posisi rekan satu tim, sehingga aliran bola menjadi lebih lancar dan serangan lebih efektif. Chemistry ini akan menjadi senjata utama ketika menghadapi tim yang bertahan rapat, karena kemampuan memindahkan bola dengan cepat dan presisi menjadi kunci untuk mencetak gol. Selain aspek teknis dan taktikal, latihan ini juga berdampak pada hubungan interpersonal antar pemain. Sesi latihan yang menekankan komunikasi, kerjasama, dan kepemimpinan membuat pemain saling mengenal lebih baik. Mereka belajar saling memberi dukungan, memahami karakter masing-masing, dan membangun rasa percaya satu sama lain. Hubungan interpersonal yang kuat menjadi pondasi bagi chemistry tim yang solid di lapangan. Dampak positif ini juga terlihat dalam pembentukan kepemimpinan di lapangan. Indras Jafri menugaskan beberapa pemain sebagai pemimpin untuk memimpin koordinasi lini dan memotivasi rekan saat situasi kritis. Latihan ini menumbuhkan kemampuan kepemimpinan alami, di mana pemain belajar mengambil tanggung jawab, memberikan arahan, dan menjaga disiplin tim. Kepemimpinan yang jelas akan sangat membantu Timnas U22 menghadapi situasi sulit selama SEA Games. Selain itu, implementasi metode Eropa juga memperkuat persiapan strategi jangka panjang. Pemain dan pelatih dapat mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan tim lebih awal, sehingga strategi bisa disesuaikan sebelum turnamen dimulai. Misalnya, pola pressing atau serangan balik diuji dalam sesi latihan, sehingga pemain terbiasa dengan berbagai skenario pertandingan. Persiapan ini memberi keunggulan kompetitif karena tim lebih siap menghadapi lawan yang berbeda karakter dan gaya bermain. Dari perspektif SEA Games, efek latihan terhadap chemistry tim sangat strategis. Tim yang solid dan kompak memiliki peluang lebih besar untuk menahan tekanan lawan, mengendalikan tempo permainan, dan menciptakan peluang berbahaya. Pemain yang sudah terbiasa bekerja sama dalam latihan intensif mampu mengeksekusi strategi pelatih secara efektif di lapangan, sehingga meningkatkan peluang kemenangan. Selain itu, dampak psikologis terhadap pemain muda juga signifikan. Mereka merasa lebih percaya diri, termotivasi, dan siap menghadapi tantangan internasional. Chemistry tim yang solid menumbuhkan rasa memiliki tanggung jawab bersama, bukan hanya fokus pada performa individu. Ini penting karena SEA Games adalah turnamen tim, di mana kesuksesan bergantung pada kerjasama, strategi, dan mental yang kokoh, menunjukkan bahwa latihan khas Eropa Indras Jafri telah membentuk chemistry tim yang solid, meningkatkan kemampuan adaptasi, mental juara, dan koordinasi antar pemain. Semua ini menjadi fondasi utama kesiapan Timnas U22 menjelang SEA Games. Tidak hanya sekadar latihan fisik, metode ini membangun tim yang matang secara teknik, strategi, dan mental, serta siap bersaing di level internasional. Dengan chemistry yang terbentuk, Timnas U22 kini berada pada posisi yang lebih kompetitif dibanding sebelumnya. Pemain memahami peran masing-masing, koordinasi antar lini semakin lancar, dan strategi pelatih dapat dieksekusi dengan presisi. Hal ini menjadi modal utama bagi Timnas U22 untuk meraih prestasi maksimal di SEA Games, sekaligus menunjukkan bahwa metode latihan Indras Jafri efektif untuk membangun tim muda Indonesia yang berkelas. Singkatnya, kombinasi filosofi, implementasi metode Eropa, dan dampak nyata terhadap chemistry tim membuat Timnas U22 lebih siap, solid, dan percaya diri menghadapi SEA Games. Tim ini bukan hanya sekadar kumpulan pemain berbakat, tetapi tim yang matang, kompak, dan siap menghadapi tantangan internasional. Momentum ini menjadi bukti bahwa pendekatan Indras Jafri berhasil membentuk generasi muda Indonesia yang memiliki skill, mental, dan teamwork kelas dunia. Demikian pembahasan lengkap mengenai metode latihan khas Eropa yang diterapkan Indras Jafri, implementasinya di Timnas U22, dan dampaknya terhadap chemistry tim menjelang SEA Games ke 2025. Semua ini bukan sekadar teori atau opini, tetapi hasil pengamatan faktual, strategi modern, dan praktik nyata yang bisa diamati dalam sesi latihan timnas. Dengan filosofi yang matang,
implementasi teknik dan taktik modern, serta chemistry tim yang semakin solid. Timnas U22 kini berada pada posisi yang lebih kompetitif dan siap menghadapi tantangan SEA Games. Ini membuktikan bahwa pendekatan Indras Jafri bukan hanya meningkatkan skill individu, tetapi juga membangun tim muda Indonesia yang profesional, disiplin, dan solid. Dukung terus channel Cek Fakta dengan subscribe, like, dan share, agar lebih banyak orang mendapat informasi yang faktual, objektif, dan terverifikasi. Terima kasih telah menonton Cek Fakta. Tetap kritis, tetap objektif, dan terus dukung perkembangan sepak bola Indonesia di panggung internasional.